Salam jumpa kawan pembelajar. Saat ini kita akan sama-sama membahas terkait strategi pembelajaran agenda kedua kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Johan Taru. Sehari-hari saya bertugas di Puslatbang KMP dengan jabatan sebagai Widyaswara Ahli Madya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama terkait dengan sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan pokok bahasan berikutnya yaitu terkait materi pembelajaran agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis, dan pokok bahasan yang terakhir yang akan kita bahas bersama-sama yaitu terkait strategi pembelajaran agenda kedua. Pada sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dilakukan secara blended learning, di mana pembelajaran akan dijalankan dengan 3 tahapan, yaitu tahapan pembelajaran klasikal, tahapan pembelajaran mandiri atau MOOC, Massive Open Online Course, dan tahapan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Terkhusus pada pembelajaran jarak jauh, ini akan ditempuh dengan 2 tipe. Yang pertama sinkronus dan yang berikutnya asinkronus. Untuk pembelajaran asinkronus, nantinya peserta akan diberikan tugas individu maupun tugas kelompok yang terkait dengan pembahasan sinkronus yang telah dilakukan bersama-sama dengan fasilitator di hari yang sama. Pada topik bahasan berikutnya terkait dengan materi pembelajaran agenda kedua kepemimpinan strategis, di sini kami ingin menjelaskan bahwa pembelajaran akan diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Pada agenda kedua ini, kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran untuk 3 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan terakhir organisasi pembelajar. Kita akan melihat satu-satu terkait dengan mata pelatihan ini. Untuk kepemimpinan digital, mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajaran, tantangan dalam organisasi pembelajaran, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajaran, dan strategi membangun organisasi pembelajaran, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Untuk mata pelatihan kedua pada agenda kedua ini, yaitu kepemimpinan kewirausahaan, mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajaran, tantangan dalam organisasi pembelajaran, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajaran, dan strategi membangun organisasi pembelajaran, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Mata pelatihan organisasi pembelajar atau learning organization. Pada mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami prinsip-prinsip digital atau e-leadership, kompetensi dan strategi penerapan e-leadership, serta penerapannya dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Kepemimpinan digital itu akan memperbesar kompetensi seorang pemimpin untuk bisa menghadirkan organisasi pembelajar di tempatnya. Dengan kemampuan mengakses sumber-sumber digital, pastinya para pemimpin akan bisa mengakses
sumber-sumber belajar untuk mendukung terciptanya budaya belajar. Dengan kompetensi kepemimpinan digital, para pemimpin ini semakin mudah melihat tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi organisasi dan bagaimana cara menghadapinya dengan waktu yang singkat, karena semuanya serba terhubung, Bapak Ibu pembelajar sekalian. Demikian pula Bapak Ibu, jadi agenda kedua ini, agenda kepemimpinan strategis, itu juga saling terkait dengan 3 agenda lainnya, di mana agenda pertama pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini akan menekankan bagaimana seorang pemimpin itu mulai membangun kompetensi memimpinnya dengan kemampuan mengelola dirinya. Nah, harapannya dengan kemampuan mengelola diri ini, para pemimpin itu mampu melihat tantangan perubahan, kebutuhan perubahan yang diperlukan oleh organisasi dengan lebih cermat lagi. Dan bagaimana mengoperasionalkan perubahan-perubahan itu akan ditemukan dalam agenda ketiga, manajemen strategis, dan bagaimana perencanaan itu dibuat dan kemudian diimplementasikan itu akan dijumpai oleh para peserta pada saat mengikuti agenda keempat, tahapan aktualisasi kepemimpinan strategis. Untuk sinkronus, di mana fasilitator bertemu langsung dengan para peserta yang dimediasi oleh fasilitas telekonferensi seperti itu, di sini kita sebagai fasilitator itu akan coba mereview pembelajaran mandiri agenda kedua gitu ya, dengan melibatkan peserta tentunya, karena kita tahu peserta ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, latar pendidikan yang cukup tinggi ditambah dengan pengalaman kerja yang luar biasa. Jadi gaya belajar dengan melibatkan para peserta itu sangat akan mengemuka nantinya pada saat kita masuk di ruang-ruang belajar pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, khususnya saat ini kita membahas agenda kedua. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut, yaitu kita juga akan mengajak peserta untuk melihat-lihat, menapak tilasi keterkaitan antara agenda kedua dengan agenda lainnya. Kita akan mengundang 2 peserta secara volunteer untuk coba memaparkan esai yang sudah mereka buat terkait dengan agenda kedua pada saat pembelajaran mandiri sebelumnya, gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu, esai itu menjadi jalan masuk kita untuk mulai masuk kepada materi-materi yang ada di agenda kedua. Nah, di tahapan knowledge sharing Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mengulas dengan lebih komprehensif, lebih detail terkait dengan fokus pada mata pelatihan kepemimpinan digital. Nah, setelah itu, setelah knowledge sharing, kita akan memfasilitasi pembulatan dan melakukan evaluasi. Nah, setelah pertemuan sinkronus, Bapak Ibu peserta pun masuk ke pembelajaran asinkronus, di mana fasilitator tidak bertatap muka lagi dengan peserta. Nah, peserta ini kita beri tugas gitu ya. Karena satu kelompok kita ada 15 orang, kita coba membagi ke dalam 3 subkelompok, di mana satu subkelompok itu berisi 5 orang. Nah, tugas kelompok yang pertama ini yaitu tentukan instansi pilihan subkelompok. Jadi bisa saja Bapak Ibu para peserta ini datang dari beragam instansi. Boleh pilih salah satu gitu ya. Terus kemudian kita undang untuk para peserta ini berdiskusi menentukan satu tema RB tematik pilihan subkelompok untuk nanti dijadikan landasan diskusi mereka. Nah, apa diskusi yang akan mereka buat? Yaitu bagaimana membangun infrastruktur ekosistem digital dalam pelaksanaan tugas di instansi pilihan guna mendukung pencapaian RB tematik di daerah di hari kedua, hari ke-15
di fase sinkronus, Bapak Ibu, kita akan coba mereview dulu pembelajaran yang kita lakukan bersama dengan peserta di hari sebelumnya. Setelah itu, kita akan mengundang masing-masing subkelompok untuk coba menyajikan kembali tugas-tugas yang sudah dihasilkan melalui diskusi kelompok di hari pertama. Kita coba mengundang lagi peserta untuk yang mau volunteer, 2 peserta untuk memaparkan esai agenda kedua yang sudah mereka buat secara individual pada pembelajaran mandiri sebelumnya. Nah, bahan itu kemudian kita gunakan untuk diskusi, masuk lagi ke agenda kedua untuk fokus membahas tentang mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan. Nah, pada saat setelah selesai knowledge sharing, Bapak Ibu, seperti biasa kita melakukan pembulatan dan evaluasi. Dan terakhir, pada saat sinkronus, fasilitator kita akan coba untuk menjelaskan tugas untuk asinkronus di hari yang kedua. Nah, untuk tugas asinkronus di hari yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga adalah tugas kelompok gitu ya. Nah, kita akan mengarahkan peserta untuk coba mencari role model gitu ya, tokoh panutan yang merepresentasikan kepemimpinan kewirausahaan di dalam organisasinya gitu ya. Apakah sektor swasta atau juga sektor pemerintahan, kita persilakan Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita harapkan masing-masing subkelompok memilih tokoh panutannya dan menjelaskan gitu ya, kenapa memilih tokoh panutan tersebut. Ada kriteria kepemimpinan kewirausahaan yang seperti apa yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, tugas kemudian dikumpul dalam bentuk video. Pertemuan terakhir di tahapan distance learning yaitu di hari ke-16. Untuk sinkronusnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mereview dulu pembelajaran yang kemarin pada saat sinkronus kedua. Setelah itu kita memberikan peserta kesempatan masing-masing subkelompok untuk memaparkan tokoh-tokoh role model yang mereka sudah pilih berikut dengan alasan karakteristik kepemimpinan kewirausahaan apa yang ada pada tokoh tersebut. Nah, setelah tuntas membahas tugas di hari sebelumnya, Bapak Ibu, kita mengundang lagi para peserta untuk volunteer, 2 orang peserta untuk memaparkan hasil penulisan esai agenda kedua. Bapak Ibu, bahan ini kita gunakan lagi untuk masuk kembali ke dalam agenda kedua. Nah, untuk knowledge sharing pada sinkronus di pertemuan ketiga ini kita memfokuskan kepada mata pelatihan organisasi pembelajar gitu ya. Nah, setelah itu kita akan pembulatan dan evaluasi, dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kita akan menjelaskan untuk kegiatan asinkronus di hari ketiga. Untuk asinkronus di hari ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan 2 model penugasan. Jadi ada penugasan individu dan ada juga penugasan kelompok. Untuk penugasan individu, kita akan mengarahkan peserta untuk membuat learning journal terkait aktivitas pembelajaran mereka sepanjang fase distance learning agenda kedua. Seperti itu. Jadi mereka bisa membuat itu di dalam sebuah ketikan gitu ya, ketikan nanti dikumpul. Dan untuk tugas kelompok ini dibagi juga ke dalam 3 kelompok, masih pakai subkelompok yang sama, yaitu peserta kita arahkan untuk mencari dan memilih contoh good practices penerapan learning organization di sebuah organisasi. Nah, untuk tugas kelompok ini kita akan mengarahkan untuk peserta membuat infografis yang menarik. Untuk strategi pembelajaran klasikal, pertemuan keempat untuk membahas agenda kedua itu nanti di hari ke-37 Bapak Ibu. Nah, di sini kami coba
memperlihatkan desain pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama memberi salam gitu ya. Kemudian kita coba membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi di sini karena peserta ini sangat rasa Nusantara, jadi kita ingin coba bermain game Kahoot, kuliner dan wisata di Indonesia seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membangun suasana, kita menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kita bridging materi sebelumnya. Fase distance learning itu tugas terakhirnya itu belum dipaparkan gitu ya, yaitu infografis learning organization. Nah, itu kita gunakan untuk bridging masuk ke dalam agenda kedua. Nah, setelah bridging, Bapak Ibu, kita undang peserta untuk knowledge sharing terkait kepemimpinan strategis dalam aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita pembulatan dan penguatan agenda kedua. Terakhir kita akan melakukan evaluasi bersama peserta dengan model kami akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara verbal langsung kepada peserta. Jadi proses interaktif saja seperti itu. Terakhir kita menutup memberikan motivasi, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para peserta. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan strategi pembelajaran yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang baik ini.